Baik, Ibu akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan dengan bobot 3 SKS ya. Oke, harapannya apa setelah teman-teman mempelajari dasar-dasar perencanaan pendidikan ini? Ini adalah eh, pokok bahasan kita, gitu ya. Nah, dan ini adalah capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya. Jadi diharapkan setelah teman-teman berkuliah selama 1 semester di mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan, teman-teman mampu memahami konsep dasar pertumbuhan dan pembangunan berikut teorinya, ya, kaitannya dengan pendidikan, gitu, ya. Dan juga faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pendidikan. Ya, di samping teman-teman juga tahu alur atau proses perencanaan pendidikan itu seperti apa. Ya, selanjutnya diharapkan teman-teman bisa berpartisipasi efektif dalam melakukan diagnosis sektor pendidikan. Nah, nanti lingkupnya kita bisa perkecil gitu ya, karena praktisi yang akan hadir beliau adalah kepala sekolah. Nanti kita coba pelajari bagaimana sih melakukan diagnosis sektor pendidikan di tingkat satuan pendidikan ataupun di tingkat sekolah. Begitu ya teman-teman ya. Harapannya nanti dengan yang mikro teman-teman bisa mengimplementasikan juga di tataran yang meso maupun yang makronya gitu. Karena kalau ibaratnya gini, ketika kita udah punya resep, resep itu mau dibuat 2 porsi, 3 porsi itu tinggal ditambah takaran, ibaratnya begitu ya. Nah, sama halnya dengan pendidikan. Yang penting kita punya rumusnya dulu. Nah, ini pokok bahasan kita ya teman-teman ya, terkait dengan paradigma pembangunan pendidikan. Ini subpokok bahasannya di sebelah kanan ya. Lalu konsep perencanaan pendidikan dan diagnosis sektor pendidikan yang terdiri atas 8 aspek. Ini ibaratnya ketika ingin mengetahui sosok Habib, kan nggak mungkin dilihat dari matanya aja, kan begitu ya. Tapi dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah ini analoginya seperti itu. Ketika kita ingin mengetahui kondisi pendidikan saat ini, kita lihat secara keseluruhannya dari 8 aspek ini. Gitu. Nah setelah itu hasil diagnosanya kita bisa tahu ya masalah yang menjadi prioritas tuh apa untuk diselesaikan. Dalam arti, oh akar masalahnya ternyata ada di mana. Nanti kita bisa selesaikan. Ketika masalah itu selesai, maka akan berimplikasi ke penyelesaian masalah-masalah yang lainnya. Gitu ya. Oke. Oh, misalnya di sini nih. Misalnya ya, oh ternyata masalahnya itu ada di biaya. Gitu ya. Kalau biayanya itu mencukupi, maka akses semuanya dapat, gitu kan. Pendidikan berkualitas, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi, ada lagi, ternyata masalahnya di pengelolaan, padahal dananya kan udah banyak, gitu ya, sudah 20%, tapi kenapa ya belum membaik juga. Oh, ternyata masalah utamanya ada di pengelolaan, misalnya begitu. Nah, sekarang kan kita baru mengandai-andai, belum melakukan diagnosis. Nanti hasil diagnosis itu baru yang bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, ini referensinya tadi sudah saya informasikan ya. Nah, ini rincian kegiatan per pertemuannya, teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman ingin mengambil topik apa, nah teman-teman lihat aja di sini eh, terkait dengan indikator keberhasilannya, ya, sama materinya apa. Oke, begitu ya. Jadi nanti misalnya ini kan ada 48 nih, dibagi ke dalam 48 materi di sini, ya. Diagnosis sektor pendidikan, katakanlah tadi ada 8 gitu ya. Nah, itu dimasuk list dulu. Terus nanti perencanaan pendidikan kan
nggak hanya pengertian aja, tapi ada prosesnya gitu ya. Ada faktor-faktor yang mempertimbangkan dan pula ada pendekatan tadi ya, misalnya pendekatan dilihat dari segi waktu kan ada jangka panjang, menengah, pendek gitu ya. Nah, itu juga bisa dibagi-bagi. Ini paradigma pembangunan juga tidak hanya membahas tentang pembangunan, tapi kaitan antara pertumbuhan dan pembangunan dengan pendidikan itu bisa dibagi dua tuh, ya. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas pendidikan, ya kan? Nah, itu bisa gitu ya. Pengaruh pembangunan sosial terhadap pendidikan, gitu ya. Atau pengaruh pendidikan terhadap pembangunan sosial gitu. Jadi misalnya kalau pembangunan sosial itu dampaknya terhadap pendidikan, kalau tingkat kemiskinannya rendah, gitu kan? Nah, itu akan berdampak orang mau bersekolah, mampu bersekolah kan begitu. Kalau kaitannya pendidikan dengan pembangunan sosial, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, harapannya semakin dia bisa memberi manfaat atau dampak sosial kepada masyarakat sekitar. Kan begitu. Dampak sosial itu apa misalnya? Tidak membuat kerusuhan, kan begitu ya? Seperti itu. Tingkat penganggurannya berkurang gitu ya. Oke. Baik, berikutnya ini UTS tadi ya. Capaiannya itu outputnya adalah tadi video yang berdurasi maksimal 5 menit. Lalu masuk ke design thinking. Nanti ada 5 tahapan nih design thinking ya teman-teman ya. Ada 5 tahapan sampai testing, dari empathy sampai testing, tapi nanti teman-teman untuk outputnya sampai prototype aja. Sampai membuat prototype saja. Lalu penilaiannya juga ada di bawahnya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat video misalnya gitu, seperti apa sih yang perlu diperhatikan gitu ya. Pun berikut terkait dengan project yang design thinking ini. Kalau yang tadi video individu, yang design thinking ini kelompok ya. Satu kelompok maksimal 5 orang aja. Satu kelompok maksimal ya 5 orang. Oke. Ini untuk yang presentasi dan yang ini untuk sikap ya, teman-teman ya. Baik. Sementara itu yang bisa Ibu sampaikan.